Di dasar gurun California yang gersang dan panas, ada batu seberat ratusan kilo yang misterius. Batu itu berpindah tempat sendiri, perlahan dan diam-diam, tanpa siapapun yang mendorong. Tidak ada tangan manusia yang menyentuhnya sedikit pun. Tidak ada hewan yang menariknya, menggulingkannya, atau mendorongnya ke samping. Batu itu cuma bergerak diam-diam, lalu meninggalkan jejak di tanah. Inilah misteri aneh dan sunyi yang orang sebut batu berlayar. Tempatnya berada di Death Valley, gurun paling kering dan panas di Amerika. Lebih tepatnya di sebuah dataran luas yang bernama Racetrak Playa. Playa adalah dasar danau kering kuno yang rata seperti permukaan meja yang luas. Dataran itu membentang luas, kosong, sunyi, dan penuh keheningan yang menyeramkan. Tanahnya keras, licin, dan berwarna kelabu pucat memantulkan cahaya di bawah sinar matahari. Di sana berserakan batu-batu yang jatuh dari bukit di tepian playa. Ada yang sebesar kepalan tangan, ada yang sebesar sebuah lemari kayu. Yang terberat mencapai ratusan kilo, beratnya menyamai sebuah mobil kecil yang padat. Tapi batu-batu raksasa itu tidak diam di posisi semula mereka. Satu persatu, mereka berpindah dari tempatnya tanpa alasan yang jelas. Yang membuatnya mencurigakan dan membingungkan adalah jejak di belakang setiap batu. Setiap batu meninggalkan guratan panjang dan dalam di atas lumpur yang kering kerontang. Guratan itu ada yang lurus, ada yang melengkung, ada pula yang bercabang. Jejaknya tampak seperti bekas yang sengaja digoreskan oleh sepasang tangan. Padahal di sekelilingnya yang sunyi, tidak ada satupun makhluk hidup yang berjalan. Lumpur di dataran itu retak-retak saat panas matahari menyengat, membelah tanah menjadi pola segi banyak yang rapi dan kaku. Di atas permukaan lumpur retak yang kaku itulah batu-batu itu berjalan dengan amat pelan. Mereka meninggalkan alur dalam yang membelah retakan tanah yang terbelah. Alur itu terang-terangan membuktikan bahwa batunya benar-benar pernah bergerak. Orang baru mau percaya sepenuhnya setelah melihat jejaknya dengan mata kepala sendiri. Sebelum bukti itu muncul, banyak yang mengira ini lelucon atau rekayasa belaka. Ada yang menuduh angin kuat menggulingkan batu-batu besar yang berserakan itu. Ada yang menyalahkan aliran air tersembunyi di bawah permukaan tanah gurun. Ada pula yang percaya pada cerita gaib dan makhluk halus penunggu padang luas. Ilmuwan pun datang untuk mencari jawaban yang masuk akal dan terukur. Mereka memasang penanda kecil di tiap batu yang dipilih secara acak. Mereka mencatat posisi batu dengan teliti dan sabar setiap kali berkunjung ke sana untuk memastikan. Lamanya menunggu terasa lama, karena batu kerap tak beranjak sedikit pun. Lalu pada suatu musim dingin yang sunyi, posisi beberapa batu melompat beberapa meter. Pertanyaan besarnya sebenarnya sangat sederhana. Apa yang mendorongnya? Batu seberat ratusan kilo tidak mungkin bergeser hanya karena dirinya sendiri. Angin di gurun memang keras, tapi sekeras apapun tak cukup untuk itu. Air pun jarang sekali datang ke danau kering yang nyaris tak pernah berair sedikit pun. Misterinya pun bertahan lama tanpa penjelasan yang bisa diterima oleh akal. Barulah sebuah penelitian sabar memberi kunci dari teka-teki yang mengganggu ini. Para peneliti memasang kamera dan alat ukur di tengah dataran playa yang sepi dan rata. Mereka juga menaruh beberapa batu tiruan beroda di atas tanah yang licin itu. Roda pada batu tiruan itu bisa berputar, sehingga tiap gerak terekam dengan jelas. Selama beberapa musim dingin penuh kesabaran mengamati, kamera akhirnya menangkap peristiwa yang langka. Jawabannya ternyata bukan sihir, melainkan gabungan dari es dan angin. Saat musim dingin tiba, malam di gurun yang gersang menjadi sangat dingin dan membeku. Sisa air tipis di permukaan tanah membeku menjadi lapisan es yang licin. Es itu tipis sekali, transparan seperti kaca, dan menutupi sebagian besar dataran yang luas. Di bawah batu pun, es tipis terbentuk dan menyelimuti dasarnya dengan cara yang lembut. Ketika pagi mulai terang, angin mulai bertiup kencang dari arah kejauhan. Angin di dataran luas tak punya halangan apapun untuk menahannya sedikit pun. Tiupan itu menyapu lembaran es beserta batu yang duduk di atasnya dengan tenang dan pasti. Karena es sangat licin dan tipis, batu pun meluncur pelan dan halus tanpa gesekan yang berarti. Batu seberat ratusan kilo ikut terbawa bersama lembaran es yang bergerak perlahan dan hampir tak terlihat. Es itulah yang sebenarnya menjadi pengangkut, bukan tangan gaib apapun. Batu tidak benar-benar berjalan di atas tanah keras seperti seekor makhluk hidup.
Ia meluncur tenang di atas piringan es yang tipis dan rapuh di bawahnya tanpa suara. Begitu es mencair tertimpa hangatnya sinar matahari pagi, batu berhenti di tempat barunya. Maka jejak di lumpur kering pun tertinggal dengan sendirinya, panjang, dalam, dan sangat jelas. Mekanisme ganjil ini butuh gabungan kebetulan alam yang sangatlah langka. Harus ada cukup air untuk membentuk lapisan es tipis di malam yang dingin. Harus ada suhu dingin yang cukup agar es tidak lekas mencair di pagi hari. Harus ada angin cukup kuat saat es masih utuh di atas permukaan tanah. Dan harus ada lumpur yang cukup lembut sehingga bisa tergores dalam oleh batu. Jika salah satu dari syarat itu hilang, batu akan diam saja di tempatnya. Itulah sebabnya fenomena batu berlayar ini jarang sekali terjadi di alam. Bisa bertahun-tahun lamanya berlalu tanpa satu batu pun yang beranjak sejengkal pun. Lalu suatu pagi yang dingin, beberapa batu meluncur berbarengan dengan perlahan. Kecepatannya pelan seperti siput, namun arah tujuannya terlihat sangatlah jelas. Jejak yang ditinggalkan pun bermacam-macam bentuknya di atas tanah. Ada yang lurus panjang menembus dataran yang luas dan terbuka lebar. Ada yang melengkung mengikuti perubahan arah tiupan angin yang berubah-ubah dari waktu ke waktu. Ada yang bercabang karena batu oleng dan bergeser pelan ke arah sisi lain. Dan ada yang berhenti tiba-tiba saat lembaran es habis mencair di pagi hari. Langit di atas playa biasanya terik dan membakar kulit yang terbuka. Matahari siang yang terik membuat lumpur mengeras perlahan seperti batu yang padat. Tapi jejak dari pagi itu tetap bertahan sampai berbulan-bulan lamanya. Hujan di gurun ini sangatlah jarang, singkat, dan cepat menguap, sehingga goresan tak cepat terhapus. Sampai akhirnya angin dan debu pelan-pelan menutupinya dari pandangan kita. Batu berlayar tidak bergerak setiap hari seperti yang dikira oleh orang. Ia menunggu musim dingin, menunggu embun beku, menunggu angin yang tepat. Siapapun yang datang di siang terik tak akan melihatnya bergerak barang sedikit. Yang bisa mereka lihat hanyalah jejak dari hari-hari yang telah lama lewat. Jejak itulah saksi bisu bahwa batu raksasa itu benar-benar pernah berkelana. Nama Racetra Playa pun melekat erat pada tempat yang sepi ini. Seolah dataran itu adalah sirkuit balapan bagi batu-batu raksasa yang diam. Padahal balapannya berlangsung tanpa suara, tanpa sorak, dan tanpa penonton. Hanya angin, es, dan lumpur yang menjadi pelari sekaligus lintasannya. Alam menyusun perlombaan yang sunyi dan tak pernah sempat kita saksikan langsung. Beberapa batu bahkan bergerak bersama dalam satu garis sejajar, terseret serentak di atas lembaran es yang sama dan luas. Di lain waktu, batu yang berdekatan malah melaju ke arah yang berbeda. Semuanya bergantung pada arah tiupan dan bentuk dasar es yang terbentuk. Tidak ada rencana di sana, hanya hukum alam yang bekerja dengan diam-diam. Yang menarik, batu tak selalu meninggalkan jejak yang dalam dan jelas. Jika es terlalu tipis, batu cuma geser sedikit tanpa goresan yang nyata. Jika lumpur terlalu keras, jejaknya nyaris tak terlihat oleh mata kita. Tetapi saat kondisi benar-benar pas, alur bisa memanjang sangatlah jauh. Satu batu bisa merangkak jauh melintasi dataran luas dalam semalam yang dingin. Ilmuwan pun akhirnya puas, batu berlayar bukan misteri gaib, melainkan fisika yang amat sederhana. Es tipis menjadi rodanya, angin menjadi mesinnya, lumpur menjadi kertasnya. Dan gurun yang sepi dan luas menjadi panggung bagi pertunjukan alam yang senyap. Semuanya berjalan tanpa kita sadari, jauh dari jangkauan mata manusia. Kini para pengunjung datang jauh-jauh bukan untuk melihat batu itu bergerak secara langsung. Mereka datang untuk membaca jejak panjang yang ditinggalkan di atas tanah. Mereka berdiri diam di dataran luas, menatap langit terik yang membiru perlahan. Di kaki mereka, lumpur retak membelah tanah kelabu yang luas membentang. Dan di sela retakan itu, alur panjang menceritakan perjalanan batu yang sunyi, panjang, dan nyata. Batu-batu itu kini diam, seolah beristirahat menunggu malam es kembali membalut dasarnya yang dingin. Mungkin angin akan datang lagi menyeretnya perlahan sekali lagi ke samping. Atau mungkin ia akan tetap di tempat, menunggu musim yang benar-benar tepat. Tak ada seorang pun yang tahu pasti kapan batu itu akan berlayar kembali dan kemana arahnya. Gurun kembali sunyi, langit jernih dan tenang, sementara matahari terbenam pelan di ujung dataran luas yang sepi. Jejak di lumpur kering perlahan memudar tertutup debu halus yang berterbangan dan putih.
Batu-batu raksasa itu kini diam, tenang, dan tak lagi tergesa-gesa barang sedikit. Dan misterinya pun tertidur lelap, menunggu angin berikutnya membangunkannya kembali.